Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya HM Tri Husin. Hai guys, kali ini kita sedang selesai melontar jamarat ya. Kita akan pulang ke maktab ya bersama rombongan. Ini para jemaah Kabupaten Nunukan di belakang kami ini. Nah, kita habis selesai melontar jamarat. Nah, ini kita persiapan menunggu bis itu guys. Iya, menunggu bis akan rencana melaksanakan sa'i, tawaf dan sa'i bersama rombongan. Nah, saat ini kita sedang melaksanakan sa'i itu guys. Dari Safa Marwa, dari Safa ke Bukit Marwa atau sebaliknya. Ini semua di belakang saya ini adalah kloter 5 Balikpapan. Nah, ini tempat Safa dan Marwah atau mungkin kami kenal sa'i. Ini rombongan kloter 5 Balikpapan sedang berdoa, melantunkan doa-doa yang dipimpin oleh pembimbing di bagian terdepan menggunakan mikrofon pengeras suara. Terus kita perlahan-lahan namun sampai juga di akan tujuan terakhir kita. Rombongan kami di belakang ini perlahan-lahan tapi akan sampai di tujuan. Sebagian tangan melambaikan. Kita saat ini adalah kita melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i ya, di mana tidak beberapa hari lagi kita akan kembali ke tanah air. Ini para jemaah kloter 5 Balikpapan sedang terus berjalan namun perlahan namun sampai juga tujuannya nanti. Nah, ini di lampu hijau di atas ini guys adalah bagi laki-laki itu harus berlari-lari kecil. Namun bagi perempuan tidak dianjurkan. Bagi laki-laki harus berlari-lari kecil seperti Bapak ini. Asal kita berada di lampu hijau di atas kepala kita, itu kita diharuskan disunatkan untuk berlari-lari kecil. Bagi perempuan tidak dianjurkan namun seperti biasa hanya berjalan kaki. Nah, ini kita masih di atas lampu hijau itu ada 4 baris lampu hijau itu guys, tempatnya bagi pria untuk berlari-lari kecil.
Tapi berhubung, membeludaknya jemaah terpaksa, sepertinya tidak dilakukan berlari itu sih sunat, karena sangat, padat jemaah, sebagian juga berlari-lari kecil, namun kebanyakan tidak berlari enggak melaksanakan sunat, karena memang padat jamaahnya. Nah, sepanjang mata memandang ini para kloter 5 terus berjalan mendekati, Bukit, Marwah. Kemungkinan panjang Safa Marwah ini lebih kurang mungkin sekitar 500 sampai 700 meter. Jadi dikali 7 guys. Cukup melelahkan memang kan, tapi itulah yang dilaksanakan, eh, mamanya, ibunya Ismail ya, ketika melihat anaknya sedang kehausan, maka berlari-larilah di antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik. Sehingga kita disunahkan juga berlari-lari untuk melaksanakan sa'i Safa Marwah. Jadi sepanjang jalan ini ada pembimbing di bagian terdepan, membawa pengeras suara menghadap ke belakang sehingga para jamaah di belakangnya bisa mengikuti doa-doa yang akan disampaikan oleh pembimbing tersebut di depan. Ini kita masih posisi di Safa Marwah tuh guys. Kita sudah hampir di ujung Bukit Sapah. Setelah sampai di Bukit Sapa, Bukit Marwah, lalu dipimpin doa oleh pembimbing kita yang baju hijau ini ya, memimpin doa kita setelah tiba di Bukit Marwah. Karena ada pembimbing, terpaksa semua jemaah mengikut doa yang akan dilantunkan oleh pembimbing tersebut yang baju hijau ini. Nah. Sebentar lagi kita akan melakukan scanner barang tuh guys. Jadi koper-koper bagasi, nah ini sudah dimasukkan di semua bagasi, koper kecil besar, dimasukkan di scanner di bandara, akan diperiksa oleh petugas bandara apakah barang larang atau tidak. Nah, ini petugas eh, Garuda, pesawat Garuda maksud saya, membuka dan memeriksa setelah di diperiksa di scanner mesin scanner terdapat banyak barang larangan yang dimasukkan dalam koper. Termasuk salah satunya terbanyak adalah air zam-zam sebanyak ini tuh guys. Ini kan banyak kuning itu adalah botol mineral lalu di lakban warna kuning seperti hampir semua kuning itu guys. Padahal sebetulnya itu adalah
botol air mineral diisi air zam-zam, kemudian dilakban menggunakan lakban kuning. Jadi sepertinya kenapa harus kuning semua, padahal itu botol air mineral. Jadi dilarang oleh penerbangan membawa air zam-zam di dalam koper. Nah, seperti ini kan kuning kan, pada sebetulnya itu adalah isinya botol mineral lalu dilakban warna kuning. Jadi seperti hampir kuning semua tuh guys. Banyak-banyaknya ini kadang ada dalam sarung, biasa 2 botol seperti ini. Nah, ini begitu banyaknya bertumpuk itu semua. Itu dikeluarkan dari koper jemaah. Jadi karena harus seperti itu, karena memang sudah ada jatah setiap jamaah itu 5 liter zam-zam dari pemerintah Arab Saudi. Nah, ini hasil temuan di dalam koper jemaah akan dikeluarkan, ya. Jadi diingatkan kepada semua jemaah yang di belakang nanti, tolong jangan bawa air mineral atau air zam-zam di dalam koper, apalagi dibungkus bermacam-macam sarung, selimut, apa segala. Nah, inilah begitu banyaknya barang-barang ditemukan yang dilarang oleh penerbangan. Karena memang setiap jamaah itu sudah diberikan jatah 5 liter air zam-zam dari negara. Bayangan rapinya ini, kaleng ya, di kaleng kue baru dilakban lagi, isinya itu adalah air zam-zam. Bayangkan rapinya kan, para jemaah ini mengakali pemerintah bahwa membawa lebih air zam-zam lebih bagus. Ya, tapinya kan akan di bandara seperti ini, dilakukan mesin scanner, ya kedapatan lah bahwa di dalam itu adalah air mineral. Nah, ini kan begitu rapi kan. Nah, keluar itu air mineral satu. Nah, itu kan itu air zam-zam isinya tuh guys. Ada 4 kah 6 kah isinya ini. 4, mungkin 4 botol isinya apa namanya, kaleng kue tadi. Nah, ini yang sudah nah ini hasil temuan ini dikumpulkan begitu banyak, ya, kaleng-kaleng tadi itu isinya banyak kan. Jadi semua petugas bandara itu setelah ditemukan, mungkin kalau di Indonesia sih katakanlah mungkin bea cukai ya. Ya, sebetulnya tidak dilarang, tapi memang ada sudah jatah setiap jemaah 5 liter. Jangan lagi membawa maksud bandara itu. Sehingga timbangan bagasi itu lebih berat itu guys. Jadi dibatasi koper besar ini seberat 37 kg, tentengan 17 kilo. Nah, itu di samping selempangan paspor. Jadi hanya 3 yang diizinkan. Jadi selebihnya ya harus di cancel atau dibagasin ke tempat lain kalau memang ada barang lebih penting. Namun ini sudah ditemukan di bandara, di mesin scanner. Ini selesai, sudah diperiksa itu guys. Jadi barang-barang yang sudah dilarang dikeluarkan, kemudian di label, oh ini sudah selesai diperiksa dan sudah siap terbang, dimasukkan di kontainer, akan diangkut ke tanah air. Ini dianggap sudah selesai nih, sudah dibuka, dikeluarkan. Nah, begitu banyaknya air zam-zam di belakang ini, dalam kaleng, dalam bentuk apa, rata-rata kuning kan guys. Pada sebetulnya itu botol air mineral lalu dilakban warna kuning, lakbannya itu warna kuning, sehingga seperti itulah. Begitu banyak kan guys. Nah, ini lagi dibuka. Nah, koper jemaah haji Indonesia memang warnanya agak hitam, namun pembungkusnya merah putih itu guys, seperti ini. Ini setelah dibungkus seperti itu merah putih dia warnanya. Ini
petugas scanner berkeringat dingin sih, kasihan karena begitu banyak ribuan jemaah membawa seperti ini. Nah, itu sudah kontainer tuh guys. Setelah selesai diperiksa akan dimasukkan di kontainer. Jadi ujung sana adalah kontainer. Ini barang-barang belum diperiksa ini. Yang dapat diketahui oleh scanner bahwa ini ada barang harus diperiksa dulu, dibuka dulu. Makanya disampaikan kepada jamaah, janganlah dikunci kopernya karena seperti inilah akan terjadi pembongkaran bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin barang larangan. Nah, ini sudah siap, sudah selesai diperiksa, akan dihantar ke kontainer. Jadi ujung sana adalah kontainer tuh guys. Jadi koper ini adalah dimasukkan di kontainer, lalu dimasakkan di bagasi pesawat. Nah, itu dibuka. Setelah dibuka, di dalamnya ditemukan yaitu air zam-zam seperti ini. Hasil temuannya seperti ini. Nah, ini bungkusan ini kan air zam-zam semua tuh guys. Sayang kan, sudah setengah mati dibungkus di apa. Ini dibongkar petugas karena memang tidak dilarang sih. Karena memang sudah ada jatah khusus memang. Setiap jemaah itu 5 liter. Kalau zaman saya dulu 10 liter. Di akhir ini di 2013 ini setiap jemaah 5 liter. Coba ditemukan lagi air zam-zam itu dalam koper, dibuka, diraba-raba, ternyata ada dibungkus sarung tuh guys. Tarik keluar. Nah itu, nah ini sarung tuh guys. Tapi isinya adalah air zam-zam. Ini acak-acak begini, betapa sedihnya kan. Pemiliknya sih tidak rela, tapi apa boleh buat, karena memang tugasnya bea cukai bandara Arab Saudi memeriksa barang larangan yang harus dibawa. Untuk kehilangan barang sih tidak mungkin, namun barang larangan, ini kan sarung. Nah, di dalam sarung ini itu terdapat air zam-zam dibungkus. Nah, ini kan sarung tuh guys, air zam-zam kan. Nah, sepertinya kenapa harus kuning semua? Memang air botol air mineral lalu dilakban menggunakan lakban warna kuning. Jadi hampir kelihatan semua warna kuning. Pada itu lakban luarnya. Temukan lagi, ini lagi masih air zam-zam. Nah, ini kan apa sarung ya? Nah, sarung tuh guys. Nah, di dalamnya sarung itu terdapat air zam-zam. Nah, kan seperti ini. Jadi hampir setiap koper ada air zam-zamnya. Tidak besar sih botolnya, namun yang ya botol sedang lah. Tapi kalau sampai 2, 3, 4 kan banyak juga. Nah kan sarung itu, di dalam sarung itu ditemukan ya zam-zam lagi 2 botol yang telah dilakban. Itu diambil, nanti terserah pemerintah karena itu air mineral, mungkin dikembalikan atau dibuang tuh, nanti petugas lah yang atur itu. Ini
dicek lagi koper ini, dalam koper tuh guys, masih ditemukan lagi, ada lagi. Sam-sam lagi di dalamnya, 2 lagi kan, seperti begitu. Jadi wah, ini yang melelahkan juga sih. Ini kira-kira kalau seperti ini mungkin satu pesawat itu sekitar 3 jam 4 jam itu pemeriksaan barang begini aja. Hanya jemaah yang di belakang mudah-mudahan tidak melakukan seperti ini, sehingga kasihan tidak terlalu melelahkan petugas bandara, karena memang dilarang. Kalau bayar Samsam kan memang sudah ada jatahnya ya, tapi tidak dimasukkan dalam koper tuh guys. Nah ini juga dalam apa sih, dalam sarung juga air Samsam lagi di dalamnya. Nah kan kuning lagi, padahal botolnya itu kan jernih itu guys, namun di lakban warna kuning. Nah seperti ini. Banyaknya sudah air Samsam di muka seperti menggunung sudah itu guys ya. Tugas apa namanya, bandara ya harus mengamankan, jangan sampai oper bagasi. Itu tujuan utamanya sebetulnya. Apalagi masuk di perut pesawat, bisa saja ada kebocoran sehingga membasahi mesin pesawat, sehingga bisa terjadi hal yang di luar kemampuan manusia. Satu persatu, karena memang dapat diketahui guys adalah di mesin scanner, begitu lewat ditahan, ada muncul air Samsam dapat diketahui itu air Samsam, ada ditahan lagi, nah, dikumpul ke satu tempat atau dibuka, ada yang petugasnya sampai 10 orang petugas itu membuka satu persatu. Nah kan ada bedak lah, ada apa segala. Nah ini juga air Samsam tuh guys, dibungkus warna seperti perak. Dibungkus menggunakan pakan ihram. Luar biasa kan capeknya petugas ini, tapi karena tugas harus begitu, tidak ada istilah harus, karena memang petugas mengamankan semua barang yang berbahaya di perut pesawat. Kalau memang air Samsam mau kan ada jatah setiap satu orang 5 liter, kenapa sih harus membawa ke dalam koper, membahayakan penerbangan. Nah itu kan banyak itu guys, hamburan tuan, itu semua air Samsam. Nah ini banyaknya kan guys, semua air Samsam ini ditemukan dalam koper jemaah yang akan pulang ke tanah air. Banyaknya kan guys, luar biasa. Ini baru satu kontainer, belum lagi kontainer berikutnya. Kalau pesawat itu 500 penumpang, berarti 500 koper harus diperiksa. Tidak bisa selesai dalam waktu 1 jam, mesti 3-4 jam. Makanya 2 hari sebelum keberangkatan harus diperiksa. Ikut terus ya guys, sampai berakhir ya. Assalamualaikum.